Oke, kita lanjutkan tentang materi apa ya? Pembahasan tentang PPDB versi 2. Jadi kita fokusnya ke halaman admin backend-nya. Oke, kita dulu examnya dulu untuk menghidupkan server lokalnya. Tunggu beberapa saat. Oke, kita lari ini antara MySQL harus dihidupkan, batch-nya kita hidupkan. Oke, kita tutup saja. Kita siapkan submit text untuk kita editor untuk mengecekkannya. Oke, kita langsung buka browser saja. Sini kita ketik localhost /ppdb. Untuk penempatan ppdb-nya kalian mungkin sudah pada tahu, itu di http dari exam. Oke, kita tunggu prosesnya. Posisinya di D. Kita taruh di D saja nggak apa-apa. Examnya di http. Kita cari namanya ppdb. Oke, ini formatnya. Oke, kita udah mulai masuk. Oke, ini contoh di sekolahan saya yang menggunakan ppdb online. Oke, ini halaman dari front end-nya untuk ppdb sekolahan. Oke, kita bisa review dulu untuk front end-nya, halaman depannya. Oke, di sini ada download panduan ppdb, yaitu panduan ketika peserta didik mau mendaftar, gimana cara-cara untuk mendaftar. Oke, di sini ada tombol menu pendaftaran pada online dan login calon sekolah. Oke, untuk pendaftaran ppdb online kita klik di sini. Kita di sini disungguhkan ada beberapa submenu di halaman front end-nya, dari data ketentuan siswa, ada orang tua wajib sekolah dan konfirmasi. Di sini ada ketentuan ppdb dalam pendaftarannya. Kita bisa lakukan tentang persetujuan, tentang aturan dari panitia ppdb. Oke, setelah itu kita bisa loginkan, masukkan data dari NIS. Misalkan kita NIS-nya sembarang dulu untuk checklistnya. Oke, misalkan kita pakai ini untuk linknya, misalkan ini juga nggak masalah. Di sini saya kasih nama misalkan Badrun. Oke, pakai saja biar bagus, Badrun. Oke, lalu kita langsung masuk ke lagi tempat tanggal lahir. Oke, sini pilih tanggalnya, misalkan kita 2 Maret dan tahunnya kita disesuaikan dengan tahun lahir kita. Untuk pemilihan agama, di sini ada beberapa agama yang berlaku di Indonesia, dan ini status dalam keluarga. Kita menggunakan alamat, dan setelahnya alamatnya kita alamat di sini, misalkan Selatan kita pakai Purbalingga, ya, RT 01 RW 02. Oke, setelah itu kita nomor HP-nya kita masukkan saja. Setelah itu kita lanjut. Nah, di sini kita diisukan ke halaman orang tua. Misalkan nama orang tuanya Selamat Tasrin. Di sini misalkan pendidikannya SD, hasil jadi guru misalkan di swasta, nggak masalah. Di sini bisa dari penghasilan orang tua berapa, nomor HP orang tua. Di sini misalkan bisa nggak apa-apa. Untuk nama orang tua misalkan Mawar. Oke, sini bisa kita dengan misalkan lulusan SD. Di sini kita jadi berumah tangga. Di sini misalkan yang nominal penghasilan per bulannya, di sini bisa kita sedang. Oke, dengan nama lengkap Wali ini wajib diisi dengan nama misalkan Pak Mo. Oke, di sini misalkan Wali ini tidak sekolah, dia sebagai guru, dan dia bayarannya 5 sampai 3. Oke, nomor HP bisa kalian sebutkan lagi, kan nih. Oke, terus setelah itu kita lanjutkan saja. Oke, untuk data sekolah kita bisa ini asalnya sekolah berapa, nama sekolahnya kita sekolah apa, statusnya kita misalkan
swasta. Setelah itu kita UNBK-nya dari sekolah, alamat sekolah misalkan kita cek Purbalingga Lor. Oke, setelah itu tahun lulus tahun berapa? Tahun 2020. Kita lanjut ke next. Oke, di sini ada proses PPDB online. Nah, selesai, silakan periksa kembali data calon siswa yang sudah Anda masukkan. Apakah data calon siswa sudah sesuai dan lengkap? Oke, ketika sudah lengkap dan kita sudah merasa benar, kita centang saja di data penyesuaian lengkap. Oke, kita daftar sekarang. Oke, pendaftaran langsung kita disuguhkan ke halaman backgroundnya masing-masing siswa dari Bahrun. Data kita bisa lihat dari submenunya ya. Dari halaman kita bisa lihat tentang dashboardnya. Kita ada data pengumumannya. Di sini belum ada pengumuman dari panitia PPDB. Ada biodata pendaftaran. Ada pendaftaran seperti ini: nama ayah, ibu, wali, dan data sekolah. Setelah itu di sini kita ada data cetak di pendaftaran. Di sini data yang dicetak untuk melakukan verifikasi kesekolahan. Oke, di sini bisa kita lihat dari halaman atas sampai halaman bawah, kita mungkin langsung dicetak. Setelah itu kita bawa ke sekolahan. Setelah itu kita verifikasi kesekolahan. Oke, setelah data verifikasi sekolahan, siswa sudah mencetak dari data bukti pendaftaran. Untuk misalkan masuk ke PPDB-nya, misalkan saya masuk ke panel pakai huruf besar sini ya, panel login. Oke, kalau nggak login pakai panel admin saja. Kok nggak jadi ini ya? Oke, kita apa ya? Oh, oke. Kita nggak bisa masuk kalau data siswa ini belum kita keluarkan. Oke, kita keluarkan dulu misalkan sini seperti ini. Sini kita masuk ke panel admin ini. Sini coba login, panel login mungkin saya panel login admin. Oke, kayaknya sini maaf, kalau di sini biasanya mau ini lokal /ppdb ini login. Nah, ini kita disuguhkan ke halaman backend-nya admin. Kita lihat jadi si Bahrun itu sudah mendaftar. Kita cek di adminnya untuk panitia PPDB-nya. Oke, untuk panitia PPDB-nya kita lihat data verifikasi pendaftar sudah 6 calon siswa untuk pendaftar tahun 2021. Oke, verifikasinya seperti ini, verifikasi. Nah, di sini dari panitia PPDB bisa melihat data verifikasi yang belum diverifikasi dan yang diverifikasi. Bedanya apa? Yang belum diverifikasi itu data yang sudah datang ke sekolahan, belum datang ke sekolahan untuk menyerahkan berkas ke panitia PPDB. Kalau yang terverifikasi, dia sudah menyerahkan berkas dari bukti pendaftaran untuk diverifikasi. Oke, setelah misalkan di sini ada data verifikasi, di sini ada data ekspor formulir, dan di sini ada setting pengumuman. Pengumuman di sini ditentukan antara lulus dan tidak lulus melalui dengan data yang sudah dilakukan untuk tes dalam tes penerimaan peserta didik baru. Dan di sini kita bisa lihat statistik pendaftaran. Data pendaftaran di sini bisa pendaftaran sudah 6 orang, diverifikasi 2, data diterima dan data tidak diterima di sini belum ada karena belum ada penutupan tentang pendaftaran. Oke, kita misalkan login ke data siswa lagi misalkan. Oke, PPDB sini kita lihat data login siswa. Oke,
login siswa kita lihat di sini. Si Bahrun tadi masuknya data di verifikasi. Nah ini si Bahrun ini misalkan dia wajib untuk peserta ya, untuk mengingat nomor pendaftarannya. Oke, setelah itu kita klik di sini untuk data nilai NISN-nya, untuk data loginnya. Klik, kita masuk, kita disebut di halaman oke, sini siswa, kita lihat di sini kan belum ada data pengumuman. Ketika dalam pengumuman di sini misalkan pengumuman data untuk penerimaan siswa peserta didik baru, kita harus di sini ada tutup pendaftaran PPDB online-nya, kita tutup dulu. Oke, di sini lokal hostnya berbeda. Di sini misalkan salah. Oke, PPDB. Sini untuk halaman PNN-nya kita lihat dulu. Nah, di sini pendaftaran PPDB online ditutup karena di dashboard admin telah ditutup. Ketika dibuka di sini misalkan setelah dibuka sini data yang ini keluar lagi, ada pendaftaran dan panel calon siswa. Oke, untuk membedakan antara belum ada pengumuman dan sudah ada pengumuman. Ketika saya di data verifikasi sini ketika kita sudah melakukan misalkan verifikasi seperti ini, data verifikasi, kita bisa lihat hasil cetakannya. Oh, ini sudah lengkap misalkan gitu. Langsung kita data verifikasi. Nah, kita oke. Nah, ketika data sudah terverifikasi, kita langsung lihat data pengumuman. Si Bahrun sudah di data pengumuman. Kita misalkan si Bahrun saya nyatakan lulus. Nah, di data pengumuman si Bahrun sini, selamat Bahrun lulus seleksi calon peserta didik baru di SMK saya. Setelah itu dia harus cetak bukti lulus di sini. Nah, sini ada keterangan lulus kayak gitu. Oke, setelah itu misalkan kita data misalkan si Bahrun saya batalkan secara otomatis ini belum ada data pengumuman. Kita lihat di sini misalkan setelah status lulus proses, kita anggap saja tidak lulus. Nah, saya refresh lagi. Nah, mohon maaf Bahrun tidak lulus sebagai calon peserta didik baru SMK. Oke, setelah data sudah kita verifikasi lagi, kita lihat data di statistik pendaftaran di sini sudah diverifikasi 3, penerimaan diterima tidak diterimanya di faktor sininya. Kita bisa ukur ketika klik si lulus si Bahrunnya, secara otomatis data statistiknya udah ada data kelulusan. Oke, di sini dan di sini kita masuk di data adminnya lagi, kita kembali ke data pengaturan statistik pendaftaran, data pengumuman. Di sini ketika pengumuman kita bisa edit keterangan lulus. Oke, tentang keterangan lulus kita bisa diedit sini data keterangan, misalkan keterangan di bawah ini registrasi tanggal berapa, mencetak, membawa surat pengumuman bukti lulus seleksi dan membawa materi 6.000 sebanyak 2 lembar. Oke, setelah itu kita klik lagi sini ketika si Bahrun ini sudah dinyatakan, ini kan dinyatakan lulus, di bukti cetak sini ada keterangan di sini. Nah, lulus kayak gini karena si Bahrun sudah datang dari sekolahan untuk memverifikasi datanya. Data verifikasi ini dinyatakan misalkan si Bahrun terverifikasi, data pengumumannya si Bahrun saya katakan untuk lulusnya dulu. Oke, sekarang ini data masa aktifnya si Bahrun. Ditunggu sampai data itu sudah terverifikasi. Ketika kurang tentang pengumuman, misalkan kita bingung untuk bisa download. Oke.
setelah ini mungkin cukup sekian dari pembahasan tentang website PPDB online untuk bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah Anda. Oke, kalau itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan ikuti tentang website saya.